Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Guruh Nur Putra Perkasa, Muhammad Nanda Wibowo, Heri Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang budaya organisasi di PT Pertamina. Budaya organisasi merupakan kumpulan nilai-nilai yang membantu anggota organisasi memahami tindakan yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam organisasi. Mureda dan Griffin tahun 1999, halaman 513. Kemudian, budaya organisasi merupakan sejumlah pemahaman penting seperti norma, nilai, sikap, dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Stoner, DKK, tahun 1996, halaman 186. Pedoman perilaku PT Pertamina. Jika bisnis adalah sebuah pertarungan, maka berpegang pada sebuah pedoman adalah kunci kemenangannya. Menjadi insan Pertamina seutuhnya, inilah yang sejatinya dikehendaki oleh pedoman perilaku ini. Menjadi insan tentunya lebih dari sekedar menjadi pekerja, karena kebutuhan kemanusiaanlah yang ingin digapai lewat pedoman perilaku ini. Maka pedoman perilaku bukan semata-mata sebagai sekumpulan tata aturan tentang yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Budaya organisasi PT Pertamina. Yang pertama adalah kompetitif. Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya, dan menghargai kinerja. Yang kedua adalah confidence. Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN dan membangun kebanggaan bangsa. Yang ketiga adalah customer focus. Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Jelaskan tentang prinsip-prinsip good corporate governance atau GCG PT Pertamina. Yang pertama, prinsip dari good corporate governance yang pertama adalah transparansi. Arti dari transparansi di sini adalah menjamin pengungkapan informasi material yang relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan informasi lainnya secara terbuka dan jelas, yang dapat dibandingkan dengan tepat waktu, serta mudah diakses oleh stakeholder atau pemangku kepentingan dari PT Pertamina itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini adalah menjamin tentang kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban seluruh insan Pertamina yang memungkinkan pengolahan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas di sini merujuk pada kewajiban insan Pertamina atau fungsi kerja perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimiliki atau pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan oleh Pertamina kepadanya. Dan yang selanjutnya adalah kemandirian. Kemandirian di sini dikelola PT Pertamina dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan atau pengaruh tekanan dari pihak manapun. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip GCG. Dan yang selanjutnya bertanggung jawab. Di sini arti dari bertanggung jawab itu adalah menjamin aktivitas bisnisnya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bekerja sama secara aktif dan manfaat bersama, dan berusaha untuk memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah kewajaran. Kewajaran di sini menjamin tentang perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder atau pemangku kepentingan PT Pertamina yang timbul berdasarkan ketetapan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Integritas insan PT Pertamina. PT Pertamina di sini memiliki perilaku integritas. Yang pertama adalah patuh hukum. Insan PT Pertamina mematuhi hukum perundang-undangan yang berlaku, baik hukum pada wilayah tempatnya ditugaskan maupun tingkat nasional dan internasional, termasuk peraturan internal perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah benturan kepentingan. Insan Pertamina bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan atau tidak mengganggu kewajibannya terhadap Pertamina atau perusahaan. Insan Pertamina menghindari suatu situasi di mana kepentingan pribadi akan mengganggu kepentingannya di dalam perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah suap atau korupsi. Insan PT Pertamina tidak akan terlibat dalam tindakan suap atau korupsi baik sebagai pemberi maupun sebagai penerima suap. Dan yang selanjutnya hadiah, jamuan makan, dan hiburan. Insan Pertamina diperbolehkan memberikan atau menerima fasilitas tersebut hanya jika menurut pertimbangan dengan akal sehat. Penolakan akan mengganggu hubungan baik yang sudah terjalin antara pihak pemberi dan pihak PT Pertamina itu sendiri. Dan yang selanjutnya hubungan dengan petugas pemerintah ataupun lembaga pemerintah. Di sini hubungan antara petugas pemerintah atau lembaga pemerintah dilandasi dengan komitmen untuk menjaga atau memelihara hubungan baik yang komunikatif. Interaksi hubungan yang baik ini dilakukan dengan pertimbangan akal sehat untuk kepentingan Pertamina tanpa melanggar peraturan hukum. Apabila melaksanakan pekerjaannya, PT Insan Pertamina melakukan hubungan kerja dengan perwakilan atau petugas pemerintah atau lembaga pemerintah untuk memberikan informasi administratif untuk kepentingan. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.